Salam jumpa dengan saya Prasetyo Sarwono. Dalam konten kali ini saya akan membahas mengenai perceraian di usia 50 tahun ke atas. Telah kita ketahui bahwa sebuah perceraian sesungguhnya sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi bagaimanapun juga perceraian akan tetap terjadi apabila sebuah rumah tangga sudah tidak dapat lagi dipertahankan. Biasanya faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya sebuah perceraian adalah diantaranya adalah faktor ekonomi, yang kedua adalah miscommunication, yang ketiga adalah KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, yang keempat adalah masalah perselingkuhan, dan yang kelima adalah masalah lain yang tidak pernah kita ketahui apa yang menyebabkan terjadinya sebuah perceraian. Dalam konten kali ini seperti biasa saya ditemani oleh rekan saya Mas Kris Sandi untuk membahas masalah ini. Oke, bagaimana Mas Kris Sandi, menurut Mas Kris Sandi sebuah perceraian di usia yang sebenarnya sudah tidak muda lagi ya, usia 50 tahun. Menurut Mas Kris Sandi bagaimana ini? Kalau menurut saya perceraian di usia 50 itu sebenarnya sangat disayangkan. Tapi apa boleh buat, karena banyak penyebab yang tidak ada kecocokan antara kedua belah pihak. Karena sangat disayangkan, sebab sudah dipupuk sejak lama ya pernikahan tersebut ya sebenarnya mulai dari istilahnya kalau dia menikah di usia 25 tahun mungkin udah 25 tahun dia menikah ya. Jadi sudah lama sekali. Sudah lama sekali. Sangat disayangkan sebenarnya. Tapi ya itu tadi apa boleh buat gitu. Karena disebabkan adanya banyak hal. Itu tadi banyak hal karena ekonomi, KDRT, perselingkuhan, dan yang lain-lain yang kita nggak tahu penyebabnya. Tapi menurut saya Mas Kris, kalau masalah sebuah dalam rumah tangga, kalau misalnya terjadi masalah ekonomi, mungkin hal ini masih bisa ditangani, Mas Kris, karena masalah ekonomi ini masih bisa dibicarakan antara pihak suami dan istri. Bagaimana cara mencari solusi supaya pernikahan ini tetap berlangsung tanpa mempengaruhi pernikahan ini sendiri, seperti itu menurut saya ya. Karena faktor ekonomi ini dibutuhkan kebijakan dari kedua belah pihak. Jadi antara suami dan istri harus saling bahu membahu, istilahnya mendorong saling mendorong, saling bahu membahu untuk menutupi kekurangan ekonomi yang terjadi dalam rumah tangga. Jadi saling membantu saling membantu seperti itu. Nah, yang paling parah ini kalau menurut saya sih, perceraian ini terjadi kalau terjadi KDRT. Ini yang paling parah, karena hal ini menyebabkan luka yang paling mendalam di satu pihak, entah pihak biasanya dari pihak suami ke pihak istri ya. Jarang sekali KDRT yang kita dengar dari pihak istri ke pihak suami, seperti itu kan. Biasanya yang korban yang paling menderita adalah pihak perempuan daripada pihak laki-laki. Seperti itu. Itu juga terjadi akan keterusan. Iya, betul. Nggak hanya sekali. Iya, betul. Biasanya kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi apabila si suami tidak bisa mengendalikan secara emosional. Ya kan? Dan biasanya orang-orang yang mengalami KDRT adalah orang-orang yang tidak bisa mengendalikan yang saya sebutkan tadi secara emosional dan memiliki pemikiran yang kurang bijak, kurang wise. Bagaimanapun juga kita yang sudah usia 50 tahun biasanya harus bisa wise, harus bisa bijak dalam berpikir dan bertindak. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau untuk masalah komunikasi, menurut saya ini juga masih bisalah dibicarakan, seperti itu. Dan untuk masalah perselingkuhan, waduh, saya kurang tahu nih kalau ini. Kalau menurut Mas Kris gimana kalau masalah perselingkuhan? Masalah perselingkuhan ya itu tadi,
kadang-kadang suka berat juga ya, di antara kedua belah pihak yang entah. Ada yang salah satu nggak mau terima, ada yang bisa saling memaafkan. Oh iya, betul jadi, sekali. Betul. Tergantung mereka berdua. Ya. Nah, jadi kadang-kadang yang selingkuh pun ada yang dari pihak suami maupun pihak istri. Ya, seperti tapi itu pun juga tergantung merekanya, kedua belah pihak. Jadi ya, oke. Nah, kalau untuk masalah-masalah lain, kadang-kadang ada alasan yang timbul. Pernikahan, saya pernah dengar sebuah perceraian ini terjadi karena masalah-masalah lain yang sebenarnya di luar nalar ya, kayak misalnya masalah anak, masalah warisan dan lain sebagainya. Ini kayaknya di luar nalar sekali gitu ya. Itu kan hal-hal yang sebenarnya bisa dikomunikasikan. Benar. Ya kan? Jadi tidak sampai menimbulkan sebuah perceraian dalam rumah tangga. Iya, benar. Jadi pemirsa, dengan kata lain, sebuah perceraian sebenarnya bila hal tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi, masalah miscommunication dalam rumah tangga, atau masalah-masalah lain yang di luar KDRT atau perselingkuhan, mungkin masih bisa kita komunikasikan antar pihak, sepanjang antar pihak ini masih mau mengerti apakah perceraian ini akan berdampak baik atau buruk di kemudian hari untuk diri kita sendiri atau untuk pasangan kita atau bahkan untuk anak-anak kita. Biasanya juga ini kita bicara mengenai dampak ya. Dampaknya tentu ke anak-anak juga ya. Iya, benar. Oke. Pasti pada usia 50 tahun dalam bayangan saya pasti anak-anak sudah mulai beranjak remaja dewasa. Ya kan, mereka sudah mengetahui mamah papahnya, istilahnya ya, orang tuanya, jika mereka ingin bercerai, seperti itu. Jadi anak itu bisa menilai. Iya, betul. Bisa menilai orang tua ya, masing-masing. Oke, iya. Jadi pemirsa, pada saat kita melakukan perceraian di usia 50 tahun dan anak-anak sudah beranjak remaja dewasa, biasanya mereka sudah mengetahui permasalahannya apa sih yang terjadi dalam rumah tersebut sehingga terjadinya sebuah perceraian. Dan kemungkinan besar bila anak-anaknya sudah mulai beranjak dewasa, mungkin anak-anak masih istilahnya bisa dilibatkan ya, bisa dilibatkan untuk menyatukan kembali kedua orang tuanya supaya mereka tidak bercerai, seperti itu. Yaitu dia, saya ulangi lagi ya pemirsa ya, yang terberat adalah jika dalam rumah tangga itu terjadi KDRT ya. Yang kedua adalah perselingkuhan. Perselingkuhan, dan hal itulah yang terjadi sebuah perceraian yang paling berat. Yang saya rasa sih dua itu aja sih yang paling berat. Jadi yang jadi korban, misalkan anak-anaknya masih kecil, yaitu tadi. Iya, betul. Yang jadi korban anak. Iya, pasti yang akan menjadi korban adalah anak yang paling kecil ya. Karena dia belum mungkin aja usianya masih di bawah 15 tahun ya. Kalau misalnya mereka menikah di usia 25 atau 30 tahun, pasti itulah ya. Iya, terjadi pada saya juga. Oke. Tentu kita tidak pernah mau terjadinya sebuah perceraian dalam rumah tangga. Bagaimanapun juga kita harus ya, kita harus bisa mempertahankan rumah tangga kita sebaik mungkin. Pun bila terjadi miscommunication dalam maaf. Jadi mengingatkan masa lalu saya. Oke ya. Jadi bagaimanapun juga kita harus tetap bisa mempertahankan rumah tangga kita, apapun kondisinya, sepanjang itu bukan masalah yang sangat krusial, yaitu masalah KDRT atau istilahnya masalah yang paling dasar dalam hidup kita.
mungkin kita masih bisa bicarakan semuanya. Oke pemirsa, ya saya rasa cukup sekian pertemuan saya. Saya Prastio Sarwono dan saya Krisandi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.